Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammassa etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya muliakan Ibu Sangga yang barangkali hadir lewat Zoom ataupun YouTube. Yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada yang telah memandu acara malam hari ini. Ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan bahwa tema yang akan kita bahas yaitu Know Yourself, Know Your Life. Mengetahui dirimu berarti mengetahui kehidupanmu. Dan ini lebih kepada nanti ya, kita akan lebih panjang dalam diskusi, dalam artian questions and answer, tanya jawab. Dan saya mendapatkan pesan dari yang meminta saya untuk mengisi pada malam hari ini untuk Dhamma Desananya hanya 15 menit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bersama-sama, kita akan melakukan tanya jawab. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat ke dalam diri kita akan memahami bahwa ternyata kita manusia, bahkan seluruh makhluk, mempunyai satu kecenderungan untuk selalu melihat keluar, bukan melihat ke dalam diri, selalu melihat keluar. Disebabkan karena batin kita itu, kalau kita melihat, selalu mengejar apa yang menyenangkan. Melalui pengalaman-pengalaman indera, kita itu selalu mengejar apa yang menyenangkan, apa yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan. Dan sebagai hasilnya juga, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, nah kita berusaha untuk lari. Kita berusaha untuk menghindar. Nah, kita selalu diombang-ambingkan oleh antara mengejar dan lari. Suka atau tidak suka. Dan kebahagiaan penderitaan yang umumnya kita alami ini selalu diukur dari objek-objek yang dikenali oleh 6 indera kita, yaitu objek mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga objek pikiran. Jadi objek-objek yang dikenal oleh 6 indera kita ini yang menjadi ukuran apakah kita bahagia atau kita menderita. Kalau kita melihat yang menyenangkan melalui mata kita, yaitu objek bentuk yang menyenangkan, biasanya kita merasa bahagia, kita merasa senang, dan kita menganggap itulah kebahagiaan. Itulah kesenangan yang sebenarnya. Demikian pula kalau kita misalnya mendengar suara yang menyenangkan, membaui bebauan yang menyenangkan, mengecap rasa yang enak, dan juga bersentuhan dengan sentuhan yang menyenangkan. Nah, kita anggap bahwa itulah sebagai kebahagiaan yang membuat kita bahagia, yang membuat kita senang. Sehingga ukuran bahagia adalah selalu dilihat dari objek apa yang kita kenali. Sementara ketika ternyata objek dari 6 indera kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak disetujui dengan keinginan kita menjadi menderita, kita tidak suka. Nah, disitulah penderitaan juga diukur dari objek-objek yang dikenali oleh 6 indera kita. Dan pikiran kita selalu demikian, melihat keluar, selalu melihat keluar. Nah, sehingga suatu kali Sang Buddha pernah memberikan satu perumpamaan. Bahwasanya 6 indera kita itu diibaratkan seperti 6
hewan, 6 ekor hewan. Jadi ada burung, ada monyet, ada anjing, ada serigala, ada buaya, dan ada ular. Jadi diumpamakan 6 ekor binatang ini seandainya dikumpulkan jadi satu, kemudian ekornya diikat menjadi satu dan dibiarkan. Jadi 6 ekor binatang ini ekornya diikat jadi satu kemudian dibiarkan. Dibiarkan apa yang terjadi pada mereka. Dan kita akan tahu bahwa mereka itu akan saling tarik-menarik. Jadi biasanya monyet itu sukanya naik pohon. Makanya berusaha untuk menarik dirinya untuk lari untuk mencari pohon. Untuk yaitu naik pohon. Sementara si burung yang biasanya terbang, kemudian dia akan berusaha terbang. Dan juga buaya yang biasanya ke air, ke sungai, dia akan lari ke sungai. Sementara ular yang biasanya masuk ke lubangnya, ke rumahnya, dia akan berusaha untuk masuk ke rumah, ke lubangnya. Dan serigala yang biasanya mencari, kalau zaman dulu, zaman Sang Buddha biasanya ada yaitu mayat yang dibuang saja di kuburan. Nah, di sanalah kemudian serigala itu berusaha untuk lari, untuk pergi. Sementara anjing yang biasa pergi ke kampung akan berusaha untuk pergi ke kampung. Mereka akan saling tarik-menarik. Masing-masing punya keinginannya masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, terkadang yang paling kuat adalah anjing. Sementara 5 ekor binatang lainnya menjadi lemah karena sudah capek, sudah lelah, menjadi lemah. Nah, sehingga apa? Karena yang paling kuat adalah anjing, maka semua 5 ekor binatang lainnya juga akan tertarik, terseret oleh anjing pergi ke kampung, terbawa ke kampung. Tapi terkadang juga yang paling kuat adalah serigala. Maka semuanya keseret ke kuburan. Tapi ada kalanya yang paling kuat adalah buaya. Maka semuanya akan terseret ke sungai. Tapi ada kalanya yang paling kuat adalah ular. Semua binatang lainnya akan terseret ke lubang. Ada kalanya yang paling kuat adalah monyet. Maka akan terbawa ke pohon. Tapi ada kalanya juga yang paling kuat adalah burung. Maka akan dibawa naik ke angkasa. Nah, seperti halnya 6 ekor binatang ini yang saling tarik-menarik, ada kalanya di antara satu di antara 6 ekor binatang ini yang paling kuat. Demikian pula 6 indera kita juga sama. 6 indera kita itu saling tarik-menarik. Tentu mata yang diinginkan adalah menarik semua dari indera lainnya untuk apa? Untuk melihat objek. Jadi mata berusaha untuk melihat objek yang menyenangkan. Telinga berusaha untuk mendengar suara yang merdu. Hidung berusaha untuk mencium bebauan yang enak, yang wangi. Lidah berusaha untuk mengecap rasa yang lezat. Sementara tubuh berusaha untuk mendapatkan sentuhan yang nyaman. Dan pikiran juga berusaha untuk mencari objek-objek pikiran yang menyenangkan bagi pikiran. Dan saling tarik-menarik. Tapi ada kalanya yang paling kuat adalah mata. Karena objek yang paling kuat adalah mata pada saat itu, dan mata menjadi dominan, maka indera lainnya juga akan terseret. Fokus kepada, yaitu indera mata. Ada kalanya adalah telinga juga sama. Terkadang yang paling kuat adalah telinga, mendengar suara. Maka yang terseret adalah semua indera lainnya, sementara yang paling kuat adalah telinga. Demikian pula dengan lidah, dengan hidung, dengan jasmani, dengan pikiran. Akan demikian. Ketika mereka salah satunya menjadi paling kuat, maka yang lainnya akan terseret. Dan demikian, seperti halnya 6 ekor binatang yang selalu mencari objek luar, melihat keluar, kita manusia melalui 6 indera kita juga selalu pada umumnya terbiasa untuk melihat keluar. Bahagia dan menderita kita itu disebabkan karena objek luar. Itu kebiasaan, habit yang sudah lama sekali. Dalam pengembaraan di kehidupan-kehidupan yang tidak terhitung lamanya, kita mengembara demikian dengan selalu apa? Mencari objek keluar. Sehingga kalau sekarang yang paling simpel adalah ketika misalnya kita melihat Facebook atau
Instagram, media sosial apapun, kemudian kita membuat status. Wah, ternyata status kita itu disukai, likes oleh banyak orang, ribuan orang, 2.000 orang. Wah, menjadi bahagia. Rasanya bahagia karena banyak yang likes. Tetapi kemudian tanpa disadari ketika kemudian ternyata status kita ada yang tidak suka, ada yang dislikes. Padahal yang tidak suka barangkali 1, 2, 3 itu pun sudah menjadi penderitaan. Wah, ternyata ada yang tidak suka. Nah, mengapa bisa demikian? Karena batin kita selalu melihat keluar. Sehingga ketika itu menyenangkan, ketika ada likes di status kita, oh bahagia. Tetapi begitu ada yang dislikes, kita menderita. Padahal itu hanya apa? Hanya objek luar. Padahal hanya melihat handphone, melihat laptop. Ada gambar yang likes, ada gambar yang dislikes. Wah, itu membuat bahagia ataupun penderitaan. Nah, belum lagi kalau misalnya ternyata status kita dipuji dengan tulisan, wah, statusnya bagus, menginspirasi, dan sebagainya. Wah, muncullah kebahagiaan. Tetapi begitu ada kritikan, celaan terhadap status yang ditulis, wah, penderitaan muncul. Padahal itu adalah objek luar. Nah, umumnya manusia itu sekali lagi selalu melihat keluar, sehingga bahagia penderitaan itu selalu dilihat dari objek luar. Dan itu menjadi kebiasaan, habit yang luar biasa tanpa disadari oleh banyak orang. Sehingga dampaknya berkepanjangan sampai ketika menderita mencari kambing hitam dari orang lain. Jadi tidak melihat ke dalam diri, tetapi mencari kambing hitam orang lain. Sampai pada titik di mana ketika orang lain mempunyai sedikit saja kesalahan, terlihat begitu besar. Tapi begitu diri sendiri mempunyai kesalahan yang besar sekalipun, tidak diketahui, tidak dikenali. Kenapa? Karena tidak melihat ke dalam diri. Jadi kalau ada sebuah perumpamaan, sebuah ungkapan, melihat kutu di tengah laut itu kelihatan, sementara melihat gajah di kelopak mata itu tidak kelihatan, itu benar. Karena apa? Pikiran kita selalu keluar, maka ketika melihat kesalahan orang lain sekecil apapun, wah itu sudah jelas sekali. Tapi sebesar apapun kesalahan kita, tidak jelas, tidak kelihatan. Seperti gajah di kelopak mata. Nah, ini disebabkan karena selalu melihat keluar. Nah, oleh Sang Buddha, beliau mengajak kepada kita semua, alih-alih kita melihat keluar, alih-alih kita mengukur kebahagiaan penderitaan itu dari luar, kita diajak untuk melihat ke dalam. Kita diajak untuk melihat ke dalam diri. Sesungguhnya yang membuat bahagia menderita itu apa? Ternyata sesungguhnya yang membuat kita bahagia, membuat kita menjadi menderita, itu adalah karena diri kita sendiri, karena batin kita sendiri. Dan itulah kemudian pada perumpamaan yang saya berikan tadi, Sang Buddha kemudian memberikan sebuah perumpamaan yang lain, bahwasanya seperti halnya 6 ekor binatang yang diikat ekornya menjadi satu, kemudian diikat lagi dengan batang kayu yang ditancapkan ke tanah dengan kuat. Nah, demikian pula seperti itu, 6 indera kita hendaknya senantiasa dibawa ke batin dan jasmani kita. Artinya adalah alih-alih membiarkan 6 ekor binatang ini mencari kesenangannya masing-masing, kemudian cobalah untuk senantiasa dibawa ke pancang yang ditancapkan ke tanah dengan kuat. Nah, batang kayu atau pancang yang ditancapkan ke tanah dengan kuat itu diibaratkan seperti batin dan jasmani kita. Kalau Sang Buddha menggunakan istilah kaya gata sati, yaitu perhatian yang tertuju pada jasmani. Tentu berbicara jasmani adalah berbicara batin juga. Artinya alih-alih membiarkan 6 indera kita itu selalu melihat keluar, cobalah melihat ke dalam.
Nah, ketika kita mulai melihat ke dalam, barulah kita akan tahu. Oh, ternyata yang membuat saya bahagia, membuat saya menderita itu bukan karena objek luar, tetapi karena batin saya, karena pikiran saya yang tidak puas dengan objek-objek yang dikenali oleh enam indera, maka membuat saya menderita. Itulah kenapa Sang Buddha di dalam 4 kebenaran mulia ketika berbicara tentang sebab penderitaan, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan Pak bahwa yang menyebabkan seseorang menderita adalah nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan yang disertai dengan kesenangan dan nafsu ragawi untuk mencari kesenangan kesana kemari. Nah, karena nafsu keinginan itu mencari kesenangan kesana kemari, yaitu mencari objek-objek yang menyenangkan, kemudian menolak yang tidak menyenangkan, itulah yang membuat menderita. Justru semakin kita, batin kita dibawa keluar, diseret keluar untuk mencari, mengejar apa yang dianggap menyenangkan dari objek-objek indera, semakin sebenarnya kita menderita. Mengapa? Karena kita tidak akan puas dengan apapun yang kita peroleh berkenaan dengan kesenangan indera, kita tidak akan pernah puas. Maka dikatakan ati itu unnologo, ati itu tanhadaso. Bahwasanya kita manusia ini walaupun diberi sebanyak apapun kesenangan indera, kita selalu kurang, unuloko. Kita selalu merasa kurang, tidak pernah puas. Atito, selalu kurang, atito tidak pernah merasa puas. Seberapapun banyaknya yang kita peroleh berkenaan dengan kesenangan indera. Dan pada akhirnya apa? Tanhadaso. Kalau kita membiarkan batin keluar terus, maka menjadi apa? Budak dari nafsunya sendiri. Kita mungkin berpikir awalnya, oh kalau saya mendapatkan uang, mendapatkan materi, kekayaan, wah yang banyak sekali, wah saya menjadi master bagi saya sendiri, menjadi bos bagi saya sendiri. Awalnya demikian, tetapi lama-kelamaan kalau tidak mengendalikan batinnya, kita yang akan diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Bukan kita menjadi bosnya, menjadi masternya, tapi kita menjadi budak dari pikiran kita sendiri. Kalau tidak hati-hati. Tentu bukan berarti seseorang tidak boleh mencari uang. Uang penting, kekayaan penting, materi penting. Apalagi sebagai seorang rumah tangga, tetapi juga harus dilihat dengan cara bijaksana, sehingga tidak sampai terseret oleh yaitu kotoran batin, terutama tanha nafsu keinginan. Karena itu menjadi penyebab penderitaan. Nah, ketika mulai melihat ke dalam batin, ternyata dipahami, diketahui bahwa ternyata yang membuat saya menderita adalah pikiran saya sendiri, nafsu keinginan saya sendiri. Apakah keinginan untuk mengejar, karena itu menyenangkan, atau keinginan untuk lari, karena itu tidak menyenangkan. Suka, tidak suka. Keserakahan, kebencian. Itu yang menyebabkan kita menderita. Nah, sehingga kalau kita mulai melihat ke dalam diri dan melihat ternyata yang membuat menderita adalah pikiran sendiri, maka ketika muncul misalnya objek yang tidak menyenangkan dan muncul kebencian dalam diri, orang demikian tidak kemudian menyalahkan objek yang ada di luar. Jadi alih-alih menyalahkan objek yang di luar, alih-alih mengkambing hitamkan objek yang di luar, orang demikian kemudian melihat ke dalam diri dan mencoba untuk memperbaiki dirinya. Melihat kebencian yang sedang muncul, melihat ketidaksukaan yang sedang muncul, dan mencoba berusaha untuk melenyapkan pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga kalau itu dilakukan lagi dan lagi, setiap kali ada yang tidak menyenangkan, orang demikian tidak akan kemudian mudah untuk menyalahkan yang lain, tetapi melihat ke dalam batin. Kebencian ada atau tidak? Ketidaksukaan ada atau tidak? Kalau itu ada, masih ada, maka dilenyapkan. Dihilangkan pada waktu itu. Dan kalau itu dilakukan, maka kebencian, ketidaksukaan akan semakin apa? Semakin meredam, semakin berkurang. Orang demikian tidak akan kemudian dengan mudah mencari kambing hitam, dengan mudah menyalahkan yang lain. Tidak akan demikian.
Nah, demikian pula ketika misalnya melihat objek-objek yang menyenangkan, yang umumnya bagi banyak orang yang awalnya dulu itu membuat kenikmatan, kebahagiaan, nah orang demikian juga akan melihat ke dalam batin. Ada tidak keserakahan dalam batin? Ada tidak kemelekatan dalam batin? Dan kalau ada kemudian ya berusaha untuk melenyapkan, berusaha untuk mengurangi, bahkan berusaha untuk agar bagaimana keserakahan yang muncul tidak berkembang. Nah, sehingga ketika itu dilakukan lagi dan lagi, setiap kali ada objek-objek yang menyenangkan yang biasanya batin terseret, biasanya batin terbawa, orang demikian kemudian tidak terburu-buru kemudian menggenggamnya, tidak terburu-buru melekatinya, tetapi melihat ke dalam batin. Oh, kesalahan ada, ini tidak baik, ini tidak bermanfaat. Nah, melihat ke dalam diri akhirnya mengetahui bahwa ternyata kalau batin tidak terseret oleh suka dan tidak suka, akan ada kedamaian, akan ada kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan, kedamaian, ketentraman batin yang tidak dipengaruhi oleh objek luar. Kalau awalnya adalah bahagia kalau objeknya menyenangkan, menderita kalau objeknya tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita sering melihat ke dalam diri, melihat batin dan jasmani, maka walaupun di tengah-tengah perubahan objek-objek yang senantiasa berubah, orang demikian tetap menjadi damai, tetap menjadi bahagia. Damai bahagia sesuai dengan dhamma. Karena apa? Karena kotoran batin semakin berkurang. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama ya sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan satu hal lain lagi yang harus kita ingat bahwasanya karena pikiran kita itu sudah banyak mengembara, suka mengembara, tidak mau diam, sementara pikiran yang selalu menjustifikasi dengan suka dan tidak suka itu selalu ada, karena sudah dibiasakan menjadi habit dalam kehidupan yang sudah tidak terhitung lamanya, maka kita membutuhkan yaitu yang disebut sebagai perhatian. Ya, harus diingat, perhatian sati. Makanya seperti tadi Sang Buddha mengatakan bahwa untuk menjinakkan 6 ekor binatang, seseorang harus mempunyai kaya gata sati, perhatian terhadap yang tertuju pada jasmani, batin dan jasmani. Karena dalam melihat jasmani berarti melihat batin. Perhatian terhadap yaitu batin dan jasmani. Maka perhatian di sini, sati di sini itu sangat penting untuk kita miliki. Jadi sati artinya adalah waspada, hati-hati, penuh perhatian, eling, sadar dengan apa yang saat ini sekarang sedang terjadi berkaitan dengan batin dan jasmani. Nah, ketika orang mengembangkan sati, memunculkan sati dengan sengaja, setiap kali batin sudah mengembara, kemudian kita ingat bahwa batin sudah mengembara ke masa lampau, ke masa yang akan datang, menjustifikasi objek-objek luar dengan suka dan tidak suka, mengkambing hitamkan orang lain, kembali ke saat ini dan sekarang. Nah, kembali ke saat ini dan sekarang, waspada, tahu, perhatian, sadar, eling dengan apa yang sedang terjadi, itulah sati, itulah perhatian. Dan itu harus kita kembangkan, harus kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kita terbiasa untuk melihat ke dalam diri, bukan melihat keluar. Tentu ketika melihat ke dalam diri, kita bukan berarti kemudian menutup diri kita untuk tidak melihat keluar. Tetapi, walaupun kita harus melihat keluar, melihat objek luar, tetapi dengan kita melihat ke dalam diri, batin menjadi lebih jernih. Ya, batin menjadi lebih, katakan, lebih cerah, lebih jernih, tidak terseret oleh objek luar. Tahu ada objek, tahu ada suara, tahu ada bentuk, tahu ada bebauan, tahu ada yaitu rasa. Tetapi orang demikian tetap yaitu sadar dengan apa yang diperhatikan, sehingga juga sadar terhadap kondisi batinnya, apakah di situ ada suka atau tidak suka, apakah ada keserakahan ataupun kebencian, dia akan tahu. Karena apa?
ada perhatian, ada sati, atau dengan kata lain adalah ada apamada. Nah, sati dengan apamada itu sangat sinonim. Ada kewaspadaan, ada ketidaklengahan untuk melihat saat ini dan sekarang dengan apa yang sedang terjadi pada batin dan jasmani kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan, karena ini adalah yaitu sesi question and answer, ya tanya jawab, maka saya pikir lebih baik kita banyak melakukan tanya jawab ketimbang saya yang berbicara terus. Saya kembalikan kepada moderator kita, silakan untuk memandu acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito atas pengetahuan damanya. Sangat bermanfaat sekali, Bante. Bante, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan di sini kami informasikan kepada Bapak Ibu dan kalian wanita bahwasanya sudah banyak juga pertanyaan yang masuk melalui akun Instagram Samadhi Foundation. Dan pada malam hari ini kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dengan cara menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom atau di kolom komentar melalui YouTube, atau juga bisa bertanya secara langsung kepada Yang Mulia Bante Santacito dengan cara raise hand. Bante, mohon izin saya bacakan untuk pertanyaan pertama, Bante. Baik, silakan. Untuk pertanyaan pertama dari akun Instagram Ria_Ri. Bagaimana cara mengenali atau mengetahui potensi terbesar yang kita miliki, Bante? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya, itulah kita membutuhkan, yaitu sati, membutuhkan perhatian. Dengan kita memiliki sati, memiliki perhatian terhadap batin dan jasmani kita, terhadap kondisi batin kita, kondisi jasmani kita, maka kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk dilenyapkan, yang baik-baik yang sudah kita miliki, yang kemudian orang menganggapnya itu sebagai sebuah potensi yang baik, yang besar, yang mesti dikembangkan, itu akan diketahui. Sehingga untuk mengetahui apakah kita punya potensi tertentu dalam hal yang positif, yang baik, ya disitulah kita membutuhkan sati perhatian, membutuhkan kewaspadaan terhadap batin dan jasmani kita. Dengan kita senantiasa sadar, waspada terhadap diri kita akan semakin kenal dengan diri kita. Bahkan kita akan kenal mana yang buruk yang mesti dilenyapkan, mana yang baik yang harus dikembangkan. Kita akan mengenali di sana. Dengan apa? Dengan sati, dengan perhatian. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Baik, Silakan. terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Untuk selanjutnya ada raise hand, Bante, dari Bapak Dita Dama. Sebelumnya saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam, Bapak Dita Dama. Ya, selamat malam. Baik, Bapak Dita Dama bisa langsung menanyakan pertanyaannya dengan Yang Mulia Bante Santacito. Baik. Terima kasih kesempatannya. Malam Bante, Wandami Bante. Baik, Anumodami Bante. Penjelasannya walaupun 15 menit ini sungguh menggetarkan batin Bante. Apalagi dengan perumpamaan yang begitu indah. Dua perumpamaan itu luar biasa Bante. Perkenankan Bante kami bertanya. Ini Bante, sebelumnya kami mempersiapkan di Majjhima Nikaya 18 Bante. Madhupindika Sutta. Yeah. Dikatakan kan adanya ini antara suatu wedana, antara wedana dan tanha ini ada bagian sanya dan vitaka. Apakah makhluk-makhluk yang selalu melihat keluar ini karena selalu memiliki micca, ini konteks yang saya masukkan ya supaya bisa mengerti ya, mohon dikoreksi Bante. Apakah karena makhluk-makhluk yang mengembara di samsara ini karena adanya micca sanya dan micca vitaka yang menyebabkan timbulnya tanha? Kalau begitu mohon Bante bisa menjelaskan apakah ada konsep yang namanya micca tanha, micca vitaka Bante, dan bagaimana mengarahkannya ke arah sama sanya sama vitaka sehingga tidak menimbulkan tanha ini Bante. Karena kan yang tadi dijelaskan Bante bahwa kita menderita karena selalu melihat keluar Bante dalam hal ini Bante. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Bante, kita diombang-ambing oleh perasaan.
antara suka dan tidak suka. Perasaan suka kita menyenanginya, tidak suka kita penolakan atau berusaha lari dari itu. Mungkin pada awal-awalnya ini patut kita seperti Bante arahkan itu, kita selalu menggunakan sati Bante mendeteksi hal-hal ini. Bagaimanakah dengan perasaan netral Bante? Apakah ada bahaya dari perasaan netral ini Adinawa Bante? Mungkin supaya kita lebih lengkap ya pengertiannya. Bahkan kan ya dalam hal ini. Terima kasih Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya yang dimaksud di dalam, yaitu terutama Madhupindika Sutta, di sana itu yang paling berbahaya sebenarnya papanca. Papanca itu adalah mental proliferation. Jadi Sang Buddha di sana mengatakan begini, Cakunca padica rupeca upajati caku winyanang. Jadi dengan adanya mata dan juga bentuk, maka di sana muncul kesadaran mata, dan itu tidak bisa yaitu dipotong. Karena begitu ada mata, bentuk, maka ada kesadaran mata. Nah, kemudian tinang sangat dipaso. Ketika ketiganya itu ada, maka ya dengan pada waktu itu juga ada kontak, ada sentuhan. Ya, kontak pasa. Nah, ketiganya adalah apa? Mata, bentuk, dan kesadaran mata. Maka ada kontak. Pasa pacaya vedana. Dengan adanya kontak, maka muncul perasaan. Jadi seperti dalam Padicca Samuppada. Dengan adanya kontak, maka muncul perasaan. Nah, yang vedeti tang sanjanati. Apa yang seseorang rasakan, itulah yang kemudian dia persepsikan. Nah, itu baru sanya. Jadi dengan adanya yaitu perasaan, vidana, maka muncul sanya. Jadi sanjanati itu adalah kata kerja dari sanya, persepsi. Nah, yang sanjanati tang vitaketi. Dengan adanya apa yang seseorang persepsikan, apa yang seseorang kenali, itulah yang kemudian menjadi pikiran. Jadi pikiran muncul. Wah, ini adalah misalnya ada perasaan, ada seperti tergigit, yaitu jasmani kita. Maka begitu ada perasaan, maka muncul persepsi. Ada mengenali ada gigitan. Nah, baru kemudian muncul pemikiran, oh ternyata ini adalah apa? Nyamuk yang sedang menggigit. Nah, yang sanjanati tang vitaketi. Nah, yang menjadi masalah adalah sebenarnya ketika menjadi papanca. Yang vitaketi tang papanceti. Apa yang seseorang pikirkan kemudian dipikirkan berulang-ulang. Papanca. Nah, papanca di sini seringkali diterjemahkan sebagai mental proliferation. Jadi, pikiran berulang-ulang yang proliferasi pikiran yang artinya adalah obsesi. Seseorang menjadi terobsesi dengan apa yang itu dari persepsi yang muncul, dari pikiran yang muncul, kemudian menjadi terobsesi. Yang pada akhirnya ia berpikir-pikir, ada berbagai macam yaitu persepsi, pikiran, kemudian berbagai bentuk pikiran yang dikaitkan dengan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang berkenaan dengan objek yang dilihat oleh mata. Nah, ini menjadi masalah. Nah, di papanca inilah yang sebenarnya di situ, di dalam yaitu bahkan kitab ulasan sekalipun, nah papanca ini mengacu kepada 3 hal, yaitu tanha, mana, didi. Jadi nafsu keinginan, kemudian pembandingan mana, dan pandangan salah. 3 hal ini. Nah, mana tanha didi itu, atau tanha mana didi itu mengacu kepada apa? Seperti yang seringkali kita membaca dalam khutbah-khutbah Sang Buddha, bahwasanya ketika melihat objek, mendengar suara, kemudian ada anggapan, ini milikku, ini aku, ini diriku. Ini milikku adalah tanha nafsu keinginan. Ini aku, ada pembandingan, adalah mana. Ini diriku, self, atma, itu adalah pandangan salah. Nah, ini yang muncul pada saat papanca muncul, pada saat obsesi pikiran muncul. Maka sebenarnya yang paling berbahaya di sini adalah papancanya. Walaupun tentunya kalau seseorang dalam bermeditasi sudah mengenali perasaan, itu sangat baik agar tidak menjadi sanya, agar tidak menjadi vitaka, agar tidak menjadi papanca. Kita mengenali sanya, mengenali vedananya, perasaannya. Kalau tidak bisa, kenali, yaitulah sanyanya. Kalau tidak bisa, ketika pikiran muncul, kenali pikirannya.
Bahkan seandainya seseorang mengenali pada saat muncul papanca atau obsesi pikiran, disadari dengan sati, dengan perhatian, itu juga sudah sangat baik. Karena begitu kita menyadari obsesi pikiran yang muncul, itu juga kekuatannya nanti akan lenyap. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Maka kalau tadi ditanyakan tentang yaitu apa sama sanya, sama witaka atau ada misa witaka, ya memang ada beberapa yang sanya persepsi yang baik, ada juga sanya yang tidak baik. Itu memang, tetapi kelanjutannya adalah ketika menjadi papanca yang berbahaya. Sanya yang baik kalau apa? Itu berkaitan dengan misalnya anicca sanya, persepsi tentang ketidakkekalan, kemudian persepsi tentang anatta, persepsi tentang adinawa, itu baik. Tapi kalau misalnya sanya, misalnya kama sanya, persepsi tentang kesenangan indera, itu yang berbahaya. Nah, kemudian kalau bicara vitaka juga sama, yaitu kan ada yaitu sama sangkapa dan mica sangkapa. Sementara sangkapa itu juga mengacu pada vitaka. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara tentang yaitu yang baik-baik, tentang vitaka yang baik, tentunya nikkama vitaka, yaitu bentuk pikiran yang berkaitan dengan renunciation. Kemudian abhyapaja vitaka, avihingsa vitaka, itu yang baik. Yang buruk termasuk adalah kama vitaka. Nah, itu sebenarnya awal apakah ini baik atau buruk. Kalau itu dikenali sangat baik. Tetapi yang berlebihan adalah ketika sudah menjadi obsesi, menjadi papanca. Nah, itu yang harus diamati agar tidak kemudian berulang-ulang. Nah, itu yang pertama saya kira jelas. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang yaitu tentang perasaan yang netral. Apakah perasaan netral itu juga berbahaya? Ya tentu. Perasaan netral itu berbahaya kalau tidak diamati, kalau tidak disadari. Nah, ada satu percakapan antara seorang bikuni dengan seorang rumah tangga, Bikuni Damadina, di dalam Sulawedala Sutta. Nah, bikuni ini mengatakan bahwa ketika ada muncul perasaan yang netral, ketika itu tidak diamati, tidak disadari, juga bisa memunculkan apa? Sebuah kecenderungan yang laten berkaitan dengan avijja, ketidaktahuan. Sementara kalau yang perasaan menyenangkan muncul, bisa memunculkan raga nusaya, kecenderungan nafsu ragawi, yang halus, yang laten. Kalau muncul perasaan tidak menyenangkan, kalau tidak diamati, bisa memunculkan patiga nusaya, yaitu kecenderungan yang halus berkaitan dengan kebencian. Sementara kalau yang muncul adalah yang netral, kalau tidak diamati, itu memunculkan yaitu avijja, ketidaktahuan. Kok bisa? Ya karena pada saat itu tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Ini pun kalau dilekati membawa kepada duka penderitaan. Tidak tahu bahwa ini juga tanpa tidak ada aku, tidak ada entitas di dalamnya. Yang ada hanya sekedar yaitu perasaan semata. Nah, karena tidak tahu itulah kemudian juga bagian dari avijja. Bahkan ketika yaitu melihat ada muncul perasaan yang netral. Maka perasaan yang netral sekalipun juga dalam meditasi juga harus diamati. Nah, saya kira demikian ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, silakan untuk moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dita Dhamma yang telah menyampaikan pertanyaannya. Bante, untuk selanjutnya ada raise hand kembali dari Ibu Junisari. Sebelumnya saya akan menyapa beliau. Selamat malam, Ibu Junisari. Halo, selamat malam. Nama budaya. Nama budaya, Ibu Junisari. Baik, Ibu Junisari, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Yang Mulia Bante Santacito. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bante. Hari ini materi yang Bante sampaikan sangat bermanfaat. Nah, pertanyaan saya, biasanya di anak muda dari usia 17 sampai 30-an itu benar-benar mengejar banyak hal ya Bante. Karena tuntutan juga dari keluarga, dari lingkungan. Apalagi sekarang media sosial orang-orang memamerkan kesuksesan, kekayaan yang bikin kita juga jadi merasa kayak aku tuh bukan apa-apa. Nah, dan di usia muda itu kita juga jadi sering dilema gitu, Bante. Jadi kayak kalau kita berusaha mengejar impian, berusaha menjadi sesuatu, mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, ataupun bahkan pasangan,
kita menderita juga Bante. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa atau istilah kita ngambang aja yaitu ngikutin ngalir aja itu juga nggak bisa Bante, menderita Ya, juga. Yang itu yang dinamakan ya quarter life crisis juga. Jadi kita kayak ya di usia muda itu mengalami dua hal itu. Jadi mengejar juga menderita, tidak melakukan apa-apa juga menderita. Nah, bagaimana nih tipsnya dari Bante untuk anak-anak muda? Nasihatnya ya, gitu Bante. ya, Terima baik, baik. kasih. Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah lakukan sesuatu atas dasar kebijaksanaan. Itu yang terpenting. Artinya apa? Sebagai anak muda, misalnya harus mencari kekayaan, lakukan itu, carilah kekayaan, tetapi atas dasar kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam artian memahami, mengetahui bahwa kekayaan itu penting. Kekayaan itu adalah sarana bagi seseorang untuk bisa yang pertama survive untuk diri sendiri. Dan yang kedua adalah sarana untuk berbuat kebajikan. Artinya dengan kita memiliki kekayaan, Anda berumah tangga memiliki kekayaan, maka bisa banyak berbuat kebajikan. Nah, tentunya juga karena mencari kekayaan dengan cara yang bijak, dengan pemahaman yang benar, maka pada saat mencari pun juga tidak mencari dengan cara yang salah. Tetap sadar, tetap eling, sadar waspada bahwasanya mencari kekayaan pun harus dengan cara yang baik, tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Nah, kemudian ketika mendapatkan kekayaan, karena itu muncul dari kebijaksanaan, maka setelah mendapatkan pun juga akan menggunakan dengan cara yang baik. Tidak hanya untuk diri sendiri dan juga, tapi juga untuk orang lain. Nah, yang terpenting adalah walaupun ini bersifat duniawi, tetapi bagaimana duniawi ini juga bisa diarahkan ke spiritual. Artinya adalah walaupun itu adalah kekayaan, tetapi digunakan dengan cara yang baik. Termasuk adalah Anda sebagai seorang rumah tangga, kemudian ingin mencari pasangan. Kenapa tidak? Silakan. Tetapi harus diingat bahwa mencari pasangan kalau itu muncul dari sebuah kebijaksanaan, ya itu tidak hanya sekedar yaitu karena nafsu indrawi, karena hanya sekedar suka semata, tetapi lebih pada bagaimana mencari pasangan untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan support agar bisa lebih baik dalam mempraktikkan dhamma. Itulah kenapa kalau dalam Buddhis dikatakan bahwa orang mempunyai istri, mempunyai suami, baik kalau 4 hal itu dimiliki. Yaitu apa? Yaitu memiliki sila, moralitas, memiliki kedermawanan, memiliki keyakinan, dan juga memiliki kebijaksanaan. Nah, mencari pasangan yang demikian, yang memiliki 4 hal ini. Dan kalau misalnya kok tidak ada, setidaknya adalah ketika sudah bersuami, sudah beristri, maka bersama-sama antara suami dan istri, bersama-sama untuk menyokong, mendukung agar 4 hal ini tumbuh. Misalnya apa? Istri, misalnya tidak memiliki sila yang bagus, maka tugas suami adalah memberitahu istri untuk memiliki sila yang baik. Demikian pula kalau misalnya suami tidak memiliki sila yang baik, maka tugas istri untuk mengingatkan kepada suami untuk memiliki sila yang baik. Demikian pula berkaitan dengan caga, kebijaksanaan, dengan keyakinan juga sama. Nah, kalau itu dilakukan dengan kebijaksanaan, maka sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian tidak ada kebijaksanaan. Nah, itu yang nanti akan membawa kepada penderitaan yang lebih lanjut, penderitaan yang besar kalau tidak ada kebijaksanaan. Maka sebagai berumah tangga tentu ya harus tahu apa yang dilakukan. Harus ada planning yang benar, planning yang memang sudah matang, tetapi itu semua harus muncul dari kebijaksanaan. Dan saya kira demikian ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Terima kasih kepada Ibu Junisari. Bante, untuk selanjutnya ada raise hand dari Ibu Giovanni. Selamat malam, Ibu Giovanni. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Silakan. Izin bertanya, bagaimana jika ketika kita sedang melakukan banyak hal baik dengan tulus, namun terkadang malah terdapat banyak
niat jahat dari orang lain yang seperti memanfaatkan kebaikan kita atau hal lainnya, yang pastinya menyebabkan perasaan kita tidak menyenangkan timbul dalam diri dan hati kita, seperti timbul dendam atau hal lainnya. Lalu apa yang kira-kira harus kita lakukan dan bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut, Bante? Terima Ya, kasih. baik. Yang pertama tentu kita dalam melakukan sesuatu seperti kita berucap, berpikir, berbuat terhadap orang lain, kita mempunyai niat yang baik. Pertama, harus betul-betul kita memiliki niat yang baik untuk mereka. Nah, kalau kemudian ternyata niat baik kita dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal yang buruk misalnya, ya berarti kita juga harus punya kewaspadaan, punya kebijaksanaan. Misalnya begini, misalnya kita itu memang suka berdana, suka membantu orang lain, misalnya. Tetapi kemudian orang lain melihat kalau kita suka berdana, suka membantu, kemudian memanfaatkan kita. Bukannya orang yang kita bantu kemudian mau bekerja, mau berusaha, tetapi malahan menjadi bermalas-malasan. Menjadi tidak mau bekerja misalnya. Ya kalau kita sudah mengetahui ternyata apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, ternyata itu diapresiasi atau direspon dengan tidak baik, ya kita berhenti. Kita berhenti untuk melakukan. Mengapa? Agar orang demikian, bukan berarti kita tidak mempunyai kedermawanan, tidak mempunyai katakan suka berbagi, tetapi agar orang yang kita bantu menjadi apa? Disiplin. Menjadi tidak melanjutkan yaitu keburukan orang tersebut. Nah, itu harus apa? Artinya apa? Kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tetapi juga harus selalu ada landasan kebijaksanaan. Harus ada panya. Niat harus baik, tetapi juga harus ada landasan kebijaksanaan. Seperti satu contoh, saya pernah suatu saat tinggal di hutan di Sri Lanka di sana. Kemudian ketika masuk ke hutan ada plakat besar tertulis bahwa siapapun tidak boleh memberikan makanan kepada monyet. Wah, saya pikir, ini para biku hutan kok bukannya punya compassion, bukannya punya karuna, kasih sayang kepada makhluk lain, malahan mengajarkan orang untuk tidak memberikan makan kepada monyet. Saya pikir demikian awalnya. Tetapi ternyata itu dilakukan atas dasar kebijaksanaan. Yang pertama adalah monyet yang ada di hutan tersebut kalau dibiasakan diberi makan, misalnya para biku selalu memberikan makan kepada monyet, nanti lama-kelamaan monyet itu akan tergantung pada kita, pada para biku, dan bahkan ketika pulang mau pindapata bawa mangkok, itu akan direbut. Makan akan diganggu, malahan tidak bisa, artinya karena diganggu oleh monyet, kadang-kadang malahan tidak bisa makan karena diambil sama monyet. Sementara sebenarnya di hutan itu banyak makanan, banyak buah-buahan, banyak dedaunan yang bisa dimakan oleh monyet tanpa harus mengganggu para biku. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak diperkenankan untuk memberi makan kepada monyet, bukan berarti tidak punya compassion. Agar apa? Agar tidak dirugikan, dan monyet juga tidak merugikan, kita juga tidak dirugikan. Itu artinya apa? Melakukan dengan kebijaksanaan. Nah, sehingga apa? Niat baik tetapi juga harus ada kebijaksanaan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian ternyata orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, walaupun kita sudah baik pada orang tersebut, ya tetap kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Setidaknya adalah tidak memunculkan kebencian pada orang tersebut. Karena kalau kemudian kita membenci orang tersebut, ya kita artinya ya sama saja. Dia memanfaatkan kita, kita pun juga sama saja yang mempunyai pikiran yang buruk kepada orang tersebut. Nah, sehingga walaupun kita diperlakukan dengan tidak baik, kita membalasnya dengan kebaikan. Kita tidak membenci orang tersebut, tidak memperlakukan buruk terhadap orang tersebut, tetapi tentu harus ada kebijaksanaan yang seperti tadi saya sampaikan. Artinya tidak kemudian ya diseret, dibawa terus untuk dimanfaatkan. Kita pun juga harus hati-hati untuk tidak dimanfaatkan kalau mereka melakukan yang tidak baik. Ya, saya kira demikian. Terima kasih untuk Saudari Giovanni atas pertanyaannya. Nuwadana, Bante. Baik.
Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Terima kasih juga kepada Ibu Giovanni. Bante, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Robert Injaya. Kebetulan beliau sekarang juga raise hand. Mungkin bisa Bapak Robert Injaya sampaikan secara langsung kepada Yang Mulia Bante Santacito. Selamat malam, Bapak Robert Injaya. Malam Teh, Namo Buddhaya. Baik, selamat malam, Namo Buddhaya. Mendengarkan kalau misalnya sebenarnya ada hal-hal yang bisa terjadi di luar indria kita dan itu kita bisa tidak sulit untuk menerima gitu kan ya. Karena dengan kondisi tersebut maka bisa terjadi kebencian atas hal tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya sebenarnya kebencian itu kita sadari sebenarnya bahwa itu tuh terjadi. Tapi karena itu terjadi pada satu hal yang tidak bisa kita ubah, misalnya contohnya seperti seseorang yang sebenarnya tidak suka dan kita membenci hal tersebut, bagaimana caranya melenyapkan itu gitu Bante? Apa namanya dengan semua yang sudah diajarkan, kenyataannya kita masih sulit gitu untuk menerima hal tersebut gitu. Kira-kira ada tips atau trik nggak Bante untuk bisa menghadapi itu? Begitu Bante. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada satu nasihat yang diberikan oleh Bhante Sariputta, yaitu siswa Sang Buddha yang terunggul dalam kebijaksanaan. Dan nasihat itu saya pikir sangat baik untuk kita jadikan sebagai cara agar kita tidak membenci siapapun. Sebenarnya kebencian yang muncul dalam batin kita itu kan karena kita selalu melihat sisi negatif. Sisi negatif dari orang tersebut. Apakah karena dia melakukan hal yang buruk kepada kita atau melakukan hal yang buruk kepada orang lain? Yang jelas adalah kita melihat sisi negatif dari orang tersebut. Itulah kemudian memunculkan kebencian. Nah, Bhante Sariputta mengajarkan kita untuk bagaimana kita melihat sisi positifnya. Sisi positif dari orang tersebut. Tentu setiap orang memiliki yaitu ucapan, perbuatan jasmani yang kita lihat. Kalau pikiran tidak bisa kita lihat. Setidaknya adalah ucapan dan perbuatan jasmani. Cobalah cari satu perbuatan saja yang baik yang sudah pernah dia lakukan. Apakah dari ucapan atau dari perbuatan jasmani, cari. Apalagi kalau dia seorang Buddhis, barangkali pernah dia bermeditasi, dia pernah mempraktekkan sila, dia pernah datang ke wihara berdana, apakah dia pernah berdana kepada orang lain, pokoknya cari satu perbuatan yang baik yang dia lakukan dan kita ingat, ternyata dia juga masih baik kok. Ternyata dia juga masih mempunyai pikiran yang baik kok. Kenapa saya harus membenci orang tersebut? Nah, kalau kita mengingat-ingat yang baik saja dari orang tersebut, maka lama-kelamaan kebencian tidak muncul. Bahkan ketika betul-betul kita ingat yang baiknya, maka kebencian tidak akan muncul. Karena kebencian muncul ketika yang negatif itu yang kita ingat, yang berkaitan dengan hal yang buruk, itu menjadi dominan. Maka itu akan muncul. Tapi begitu yang positif dari orang tersebut kita ingat, itu tidak muncul. Makanya Ajahn Brahm pernah mengatakan, kita manusia itu seperti apa? Selalu melihat apa yang buruk walaupun kecil. Sementara yang baik itu tidak kita ingat. Seperti apa? Melihat satu dinding tembok yang besar. Yang kita lihat hanya apa? Satu bata yang ditata dengan tidak rapi. Itu yang kita lihat. Sementara yang rapi, yang banyak itu malah tidak kita lihat. Sehingga apa? Memunculkan ketidakpuasan, memunculkan ketidaksukaan. Itu yang terjadi. Maka nasihat yang diberikan Bhante Sariputta itu sangat sangat baik untuk kita renungkan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau misalnya ternyata orang tersebut, walaupun kita sudah mengingat-ingat mana yang baik dari orang tersebut, ternyata tidak ada. Satu pun ucapan, perbuatan, jasmaninya tidak ada yang baik. Lantas bagaimana? Nah, Bhante Sariputta mengatakan, lihatlah orang seperti itu seperti kita melihat seorang pengemis. Seorang pengemis itu adalah seorang yang sedang menderita. Kalau kita melihat pengemis yang sedang menderita, tentu kita tidak memunculkan kebencian. Tapi yang kita munculkan adalah apa? Rasa kasihan. Dia tidak punya uang, tidak punya materi, tidak punya makanan, tidak punya pekerjaan yang baik. Kita merasa kasihan.
Ketika kasihan muncul, karuna itu muncul, maka kebencian juga lenyap. Nah, melihat orang yang tidak ada satupun kebajikan yang dia lakukan, munculkan rasa kasihan. Loh kok kasihan, kenapa? Karena orang demikian itu sebenarnya sedang menderita. Orang yang setiap ucapan perbuatannya buruk itu sedang menderita. Belum lagi dampak yang dia lakukan juga adalah penderitaan. Apakah ketika melihat orang yang menderita kemudian kita membenci? Kan seharusnya tidak. Ketika kita melihat orang yang sedang menderita, kita harus merasa kasihan bahwa orang tersebut sedang menderita. Orang yang berbuat kejahatan itu sedang menderita. Nah, dengan demikian maka kebencian itu akan lenyap. Dan saya pikir cara ini juga cara yang ampuh untuk bisa melenyapkan kebencian terhadap orang lain. Ya, saya kira demikian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Makasih Bante. Ya, baik. Namo Buddhaya. Baik. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Satacito. Terima kasih kepada Bapak Robert Pinjaya. Bante, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya dari Ibu Ratnasari. Bagaimana mengatasi pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul yang tidak dikehendaki? Apakah berpotensi berbuah buruk? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Iya. Ya, memang segala sesuatu yang muncul itu pasti akan memberikan dampak. Ya, jadi apapun yang muncul pasti akan ada dampaknya. Karena itulah hukum sebab akibat. Tidak harus karma. Bahkan kita berbicara padicca samuppada. Tidak harus karma. Bahwa apa yang muncul pasti akan memberikan dampak. Kalau misalnya yang muncul adalah pikiran yang buruk, tapi ya tentu akan ada dampaknya. Dampaknya tidak lain adalah penderitaan. Nah, lantas bagaimana kita ketika muncul pikiran yang buruk yang kita tidak menghendaki? Yang pertama yang kita lakukan adalah menyadari. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ketika berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Saudara Tita Dhamma, ya di sana ada satu sutta namanya Madhu Pindika Sutta, yang mana di situ ada proses pikiran, bagaimana pikiran itu muncul. Nah, tadi memberikan satu contoh bahwasanya ketika ada mata dan bentuk, maka muncul kesadaran mata. Ketika ada ketiganya yang berkumpul, maka ada kontak. Begitu ada kontak, ada perasaan. Begitu ada perasaan, ada yaitu pengenalan, persepsi. Begitu ada persepsi, muncul pikiran. Nah, pikiran di sini bisa buruk, bisa yang tidak buruk. Dan itu akan muncul seperti alami sekali, tidak bisa, sulit untuk kemudian kita kendalikan. Sudah muncul, mau bagaimana? Dan yang menjadi masalah adalah ketika kemudian itu dilanjutkan, maka akan muncul apa? Pikiran yang berulang-ulang. Itu papanca. Nah, bahkan kalaupun seandainya sudah yang muncul adalah yang sudah berulang-ulang, yang sudah menjadi obsesi pikiran, kalau ketika itu muncul dan disadari, itu bisa lenyap. Bisa kekuatannya berkurang. Dan kalaupun seandainya, ya katakan disadari kok tidak lenyap, kita bisa melakukan cara yang lain. Setelah disadari, diperhatikan, tahu ini adalah obsesi pikiran yang buruk tentunya. Nah, kemudian apa? Direnungkan, mencari perenungan paling tidak adalah merenungkan bahwa ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan. Nah, melihat ketidakmanfaatan bahaya dari obsesi pikiran yang muncul, itu juga bisa membawa kepada pelenyapan pikiran yang buruk yang muncul tersebut. Nah, kalau misalnya baru pikiran yang buruk yang muncul, itu masih mending. Karena apa? Karena belum sampai kepada pikiran yang terobsesi atau papanca atau proliferasi pikiran. Kalau hanya sekedar pikiran yang muncul, begitu disadari, itu biasanya akan berkurang. Biasanya bahkan akan lenyap. Begitu ada pikiran buruk muncul, disadari, itu akan lenyap. Tapi kalau tidak lenyap, ya sama. Cari perenungan. Kita sudah banyak belajar Dhamma. Kita sudah banyak merenungkan Dhamma. Apapun Dhamma yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Sang Buddha, bisa dijadikan sebagai perenungan. Agar pikiran buruk yang muncul,
itu bisa dilenyapkan. Nah, jadi yang terpenting yang pertama adalah kita memiliki perhatian, sati, kesadaran terhadap pikiran yang muncul. Dan ketika yang buruk itu tidak lenyap, kita bisa menggunakan apapun dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk dijadikan sebagai perenungan untuk mengatasi yaitu pikiran yang buruk yang muncul tadi. Nah, saya kira demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito atas jawabannya. Semoga dapat Ibu Ratna Sari pahami. Silakan. Baik, di sini saya lihat tadi ada raise hand dari Ibu Riu. Bagaimana Ibu Riu? Apakah ada yang ingin disampaikan? Selamat malam, Ibu Riu. Ya, selamat malam, Bante. Selamat malam. Iya, silakan. Izin bertanya, kalau ketika ada seseorang yang sering membohongi kita, membuat kepercayaan akan orang itu semakin berkurang, maka timbulnya sikap overthinking, pikiran negatif. Bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut kepada orang yang bersangkutan? Terima kasih, Bante Namo Buddhaya. Ya, baik. Ya, tentunya itu wajar sekali. Yang pertama, ketika misalnya ada seseorang yang suka berbohong, suka mengucapkan kata-kata yang tidak benar, ya begitu kita melihat orang tersebut, maka muncullah kecurigaan. Ya, kecurigaan terhadap orang tersebut. Ya, itu pertama adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau yang menjadi tidak wajar adalah ketika ya tadi overthinking, kemudian memunculkan kebencian terhadap orang tersebut. Itu yang harus dilenyapkan. Ya, artinya dengan apa? Melenyapkan bagaimana caranya supaya kebencian itu lenyap. Dengan cara yang tadi telah disampaikan. Seperti yang ditanyakan yang di awal, dengan kita itu melihat satu sisi kebajikan dari orang tersebut. Nah, itu juga sudah cukup untuk melenyapkan yaitu kecurigaan atau overthinking atau kebencian terhadap orang tersebut. Nah, yang kedua adalah ya kita memang harus tetap hati-hati terhadap orang yang memang suka menipu, tetap harus hati-hati. Dan sebenarnya kalau kita itu betul-betul yaitu tahu apa yang kita lakukan, sebenarnya walaupun seandainya orang demikian datang pada kita, kemudian memang dulunya ya suka menipu, tapi karena kita hati-hati, kita waspada, kita bijaksana, ya kita walaupun berasosiasi dengan orang tersebut, ya tidak akan dibohongi lagi. Karena kita sudah tahu, kita tidak akan dibohongi lagi. Nah, sehingga sebenarnya tidak masalah. Kita masih berasosiasi, kita masih katakan berbicara dengan orang demikian, seandainya dia pun juga ya katakan pernah membohongi kita, tetapi karena kita sudah yaitu tahu karakter dia, ya kita tetap hati-hati. Nah, kehati-hatian tetap ada, tetapi jangan sampai memunculkan kebencian. Jangan sampai memunculkan overthinking, ya berpikir terus terhadap orang tersebut. Jangan sampai memunculkan kebencian. Tetap biasa dengan orang demikian, tetapi hati-hati karena ada kewaspadaan, ada kebijaksanaan. Ya, saya kira demikian, dan itu tidak masalah. Ya, saya kira terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bante. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Terima kasih juga kepada Bapak Rio. Bapak, Ibu, dan kalian Amita, karena sudah banyak pertanyaan yang kita sampaikan kepada Yang Mulia Bante Santacito, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis, dan kami persilahkan kepada Yang Mulia Bante Santacito apabila ingin minum terlebih dahulu atau ingin ke belakang terlebih dahulu. Nanti kita masuk Q&A Dhamma di sesi yang kedua, Bante. Baik. Baik, Bapak Ibu, sesi kuis pada malam hari ini akan dipandu oleh Saudari Putri, dan kepada Saudari Putri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nanda. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalian Amita, sebelumnya selamat malam, Namo Buddhaya. Seperti yang sudah disampaikan di awal acara tadi, bahwa malam hari ini juga akan ada kuis. Dan di kuis malam hari ini nanti akan ada satu pertanyaan yang diambilkan dari Dhammadesana Bante Santacito di sesi pertama tadi. Dan untuk kuis malam hari ini juga akan berhadiah spesial dari Samadhi Foundation,
berupa rupang Buddha. Rupang Buddha spesial ini hanya akan diberikan kepada satu orang spesial juga dari sekian banyak peserta yang bergabung di Q&A pada malam hari ini. Dan untuk teknis menjawabnya, nanti setelah saya membacakan pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengetahui jawabannya bisa langsung menekan tombol raise hand. Dan dari tim Samadhi Foundation akan memilih satu orang tercepat untuk menjawab pertanyaan dari kami. Dan langsung saja, untuk pertanyaannya adalah, apa 5 hewan yang digunakan sebagai perumpamaan keenam indera? Jadi jawabannya harus sesuai seperti yang sudah disampaikan oleh Bante Santacito tadi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau jawabannya bisa langsung raise hand. Baik, ada Saudara Giovanni yang tadi menekan tombol raise hand. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Kak. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Untuk pertanyaan apa 5 hewan yang digunakan sebagai perumpamaan keenam indera yang disampaikan oleh Bante Santacito tadi di sesi pertama. Kami persilakan untuk menjawab. Ada burung, buaya, ular, serigala, anjing, monyet. Ya, benar sekali. Kami ucapkan selamat kepada Kak Giovanni dan kami ucapkan selamat juga telah mendapatkan rupang Buddha spesial dari tim Samadhi Foundation. Dan untuk selanjutnya nanti dari tim Samadhi Foundation akan menghubungi Kak Giovanni secara pribadi untuk teknis pengiriman hadiahnya ya Kak ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Giovanni. Nah, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari kalian minta, demikian kita bisa lanjut di sesi Q&A yang kedua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Nanda. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudari Putri. Kami ucapkan selamat kepada Kak Giovanni yang telah mendapatkan satu buah Buddha rupang. Bapak, Ibu, dan kalian Amita, untuk selanjutnya kita akan masuk Q&A Dhamma di sesi yang kedua. Namun sebelum saya membacakan pertanyaannya, saya akan menyapa Yang Mulia Bante Santacito kembali. Selamat malam, Yang Mulia Bante Santacito. Selamat malam, ya baik. Baik, Bapak Ibu, karena Yang Mulia Bante Santacito sudah kembali bergabung bersama dengan kita akan langsung ke Q&A Dhamma di sesi yang kedua. Bante, mohon izin saya bacakan untuk pertanyaan pertama di sesi yang kedua ini, Bante. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Bapak Ferki. Selamat malam, Bante, mohon bertanya, boleh tidak kita bermeditasi dengan konsentrasi terhadap mendengarkan khotbah-khotbah Dharma? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih dengan pertanyaannya. Tentu sangat boleh. Mengapa? Pertama harus kita tekankan di sini bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu disebut Citta Bhavana. Atau dengan kata lain pengembangan batin. Nah, jadi pengembangan batin. Artinya adalah apapun hal yang kita lakukan, apakah dengan ucapan, perbuatan, termasuk ketika kita yaitu menggunakan indera kita, dan di situ tujuannya adalah untuk mengembangkan batin, maka itu adalah meditasi. Nah, yang dimaksud dengan mengembangkan batin adalah memunculkan pikiran-pikiran yang positif yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada lenyapnya kotoran batin, dan tentunya adalah pelenyapan kotoran batin itu sendiri. Nah, kalau setiap perbuatan yang kita lakukan itu mengarahkan kedua hal ini, mengembangkan yang baik, melenyapkan yang buruk, maka itu adalah Citta Bhavana, itu pengembangan batin. Nah, sekarang ketika kita mendengarkan Dhamma yang sedang dipaparkan, pada waktu itu ada tidak pengembangan batin? Ada tidak upaya untuk melenyapkan kotoran batin?
Ada tidak upaya untuk memunculkan pikiran-pikiran yang positif? Kalau pada waktu itu ada, maka itu juga bagian dari pengembangan batin, bagian dari citta bawana, itu bagian dari meditasi. Nah, sehingga kalau kita melihat cerita-cerita pada zaman Sang Buddha, tidak jarang beberapa siswa Sang Buddha pada saat mendengarkan ajaran Sang Buddha mencapai kesucian. Bahkan ada yang mencapai kesucian arahanta dengan mendengarkan apa yang sedang dipaparkan oleh Sang Buddha. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya karena pada saat mendengarkan Dhamma, itu mengaplikasikan ke dalam batinnya. Di situ ada pengembangan batin. Di situ ada pemunculan pikiran-pikiran yang positif. Di situ ada pelenyapan kotoran batin pada saat mendengarkan Dhamma. Maka itu juga bagian dari meditasi, bagian dari citta bawana. Nah, sehingga yang terpenting adalah kuncinya pada saat kita mendengarkan Dhamma adalah apakah ada pengembangan batin dengan melakukan dua hal, melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik-baik, ataukah tidak ada. Kalau ada, berarti bagian dari citta bawana. Kalau tidak ada, berarti tidak bagian dari citta bawana. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Demikian Bapak Ferki, semoga dapat dipahami. Bante, untuk selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom komentar YouTube. Pertanyaannya dari @vv_ywn. Namo Buddhaya Bante, bila seseorang belajar Dharma dengan membaca buku-buku dan mendengarkan ceramah Dhamma melalui YouTube, bagaimana caranya mengetahui kekurangan serta kemajuan batin dirinya sendiri? Dengan hormat, kepada Yang Mulia Bante Santacito kami persilahkan. Ya, tentunya kita harus mengaplikasikan ke dalam batin kita. Pada saat kita mendengar Dhamma, apakah dari YouTube atau bahkan dari yaitu face to face ketika mendengarkan Dhamma di wihara atau di mana saja, ketika itu didengarkan, kemudian kita aplikasikan ke dalam diri kita. Misalnya ada seorang bante mengatakan bahwa keserakahan itu harus dilenyapkan. Karena kalau keserakahan itu tidak dilenyapkan membawa kepada penderitaan. Misalnya begitu, itu yang simpel. Nah, ketika misalnya mendengarkan kata itu, cobalah aplikasikan ke dalam batin kita. Ada tidak keserakahan dalam batin kita? Kalau masih ada, berarti ya artinya kalau kita tahu bahwa keserakahan itu ada, berarti artinya kita tahu bahwa ada keserakahan, tahu bahwa ada sesuatu yang mesti dilenyapkan, tahu ada sesuatu yang mesti dikembangkan lagi. Nah, jadi ketika mendengar apakah dari YouTube, apakah langsung face to face dengan orang yang sedang membabarkan Dhamma, yang terpenting mendengar kemudian kita melihat ke dalam batin, ke dalam diri. Bukan kemudian ketika mendengarkan Dhamma kemudian kita, wah ini batinnya sedang nyindir itu orang itu. Sedang membicarakan orang tersebut. Jadi bukannya melihat ke dalam batin tetapi melihat orang lain. Nah, itu ya dengan cara demikian kita tidak akan tahu apakah batin kita sudah berkembang atau tidak. Nah, tetapi kalau kita mengaplikasikan ke dalam batin kita, melihat ke dalam diri kita, ketika Dhamma sedang dibabarkan, ya kita akan tahu seberapa banyak hal yang baik yang kita sudah ada, dan juga seberapa hal buruk yang mesti kita lenyapkan, yang kita tahu itu masih ada dalam batin kita. Ya demikian ya. Jadi yang terpenting mendengarkan Dhamma dari YouTube sekalipun, kemudian mengaplikasikan ke dalam batin kita, melihat langsung ke dalam batin kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada Yang Mulia Bante Santacito. Semoga dapat dipahami. Bante, untuk selanjutnya ada raise hand dari Bapak Arfian Ciawi. Selamat malam, Bapak Arfian Ciawi. Selamat malam, Soti Hotu Namo Buddhaya. Selamat malam, Bante. Selamat malam, silahkan. Terima kasih. Bante, saya mau tanya, Bante. Tadi saya, maaf sebelumnya saya terlambat, Bante, untuk ikut. Baik, tidak apa. Untuk Zoom ini. Tadi saya ada dengar penjelasan dari Bante, saya ambil kata waspada ya, Bante ya. Nah, kalau waspada, kita misalnya kalau baru mengenal atau baru kenal dengan seseorang,
atau kita mungkin ada mau kerjasama, begitulah ya, ada hal yang mau kita kerjakan bareng-bareng, tapi orang itu baru kita kenal. Terus kalau kita waspada, dengan kata waspada itu apakah kita sudah termasuk berpikiran negatif duluan atau gimana ya, Bante ya? Bisa termasuk itu nggak, Bante? Ya, baik. Mohon penjelasannya, Bante. Ya, baik, terima kasih ya. Sebenarnya kata waspada yang tadi dijelaskan di dalam yaitu paparan yang awal itu lebih kepada waspada terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi waspada terhadap batin dan jasmani kita. Waspada terhadap kotoran batin yang sedang muncul. Waspada bahkan terhadap pikiran-pikiran baik yang sedang muncul. Maka dengan kita waspada terhadap diri sendiri, maka kita akan tahu, oh ternyata ada kotoran batin yang muncul. Oh ternyata ada pikiran baik yang muncul, yang bisa dikembangkan, yang baik untuk dikembangkan. Oh ternyata ada pikiran buruk yang muncul, yang harus dilenyapkan. Waspada terhadap diri sendiri. Nah, tentu sebagai dampak waspada terhadap diri sendiri, kita pun juga akan tahu bagaimana kita berasosiasi dengan yang lain. Termasuk ketika Anda ya mau katakan berbisnis dengan orang yang baru dikenal, yang pertama adalah waspada terhadap diri sendiri. Tahu ketika misalnya ada kecurigaan, juga tahu. Ada, katakan tadi juga pernah ditanyakan, ada yang overthinking terhadap orang tersebut, orang lain juga akan tahu. Oh ternyata kalau overthinking itu tidak baik. Oh ternyata kalau terlalu curiga terhadap orang lain juga tidak baik. Tapi juga kalau terlalu lengah, ya terlalu lengah terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain itu juga tidak baik. Nah, pengetahuan demikian akan muncul ketika kita tahu dengan apa yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Maka kewaspadaan yang mesti kita munculkan adalah terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga dengan kita waspada, kita akan tahu apa yang mesti kita lakukan ketika berasosiasi dengan orang lain. Apakah kita memunculkan yaitu overthinking, banyak kecurigaan, atau kita juga kemudian terlalu katakan lengah, tidak waspada, hanya menurut saja, tanpa ada pikiran yang jernih ketika misalnya berbisnis dengan orang lain. Nah, kita akan tahu. Nah, sehingga apa? Kita harus balance. Dengan kewaspadaan terhadap diri sendiri, maka berasosiasi dengan yang lain pun juga kita bisa membawa diri kita untuk balance, untuk seimbang. Tidak kemudian curiga berlebihan, tetapi juga tidak lengah, tetapi melakukan semuanya dengan apa? Kebijaksanaan. Nah, itu yang penting sebenarnya, yang terpenting. Jadi waspada di sini ya ada baiknya terhadap waspada terhadap orang lain, tetapi yang pertama adalah karena waspada terhadap apa yang sedang terjadi pada batin dan jasmani kita, yang sedang bergolak dalam batin kita. Nah, itu yang harus kita waspadai terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito. Terima kasih kepada Bapak Arfian Ciawi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Bante, untuk selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Pertanyaannya dari Bapak Ken. Selamat malam Bante, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa suka yang berlebihan terhadap orang lain maupun lawan jenis? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya. Ya, tentunya di sini harus melihat dari berbagai hal. Kalau misalnya yang muncul adalah rasa suka yang sifatnya nafsu ragawi atau tanha yang itu membawa kepada penderitaan, ya agar tidak berlebihan memunculkan nafsu ragawi, ya kita bisa berlatih untuk apa? Melihat sifat menjijikan dari jasmani. Jadi artinya mengapa kita itu menyukai orang lain gitu kan, menyukai orang lain. Itu kan karena menyukai secara fisik. Menganggap bahwa fisik itu adalah indah. Menganggap bahwa fisik itu adalah cantik. Tetapi ternyata kalau kita melihat lebih detail lagi, perbagian dari tubuh, perbagian dari fisik, ternyata tidak ada satupun bagian dari tubuh yang sebenarnya
bisa dikatakan sebagai indah. Karena semuanya menjijikan. Yang di luar, yang di dalam sama saja. Yang keluar dari jasmani juga semua tidak ada yang indah, tidak ada yang wangi, tidak ada yang enak dipandang sebenarnya. Kalau kemudian dilihat satu persatu. Nah, dengan kita merenungkan demikian, itu juga bisa mengurangi katakan rasa suka dalam artian tanha, nafsu keinginan, mengurangi nafsu ragawi yang berlebihan. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kita tidak melihat yang lain, lihatlah tubuh kita yang sebenarnya sama dengan milik orang lain. Tubuh kita pun juga kita lihat, tidak ada satupun yang sebenarnya dikatakan sebagai indah karena semuanya sebenarnya kotor. Karena kita terdiri dari berbagai bagian yang sebenarnya itu tidak indah. Ya, itu yang perlu kita renungkan dalam konteks yaitu ajaran Sang Buddha, atau dengan kata lain Sang Buddha menggunakan istilah asubha-bhawana, pengembangan batin dengan melihat sifat ketidakindahan dari jasmani. Ya, itu bisa kita praktekkan. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito atas penjelasannya. Demikian Bapak Ken, penjelasan dari Yang Mulia Bante Santacito, semoga dapat dipahami. Bante, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya dari Bapak Kevin Eka Putra. Bante izin bertanya, bagaimana cara supaya perbuatan atau hasil karma yang kita terima agar tidak terbalaskan oleh kita kepada orang tersebut di masa yang akan datang? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang buah karma, itu Sang Buddha mengatakan ajinteya, tidak bisa kita pikirkan. Kita tidak bisa mengatur agar buah karma yang perbuatan yang kita katakan lakukan itu tidak terbalaskan oleh orang lain atau oleh siapapun. Kita tidak bisa katakan mengatur itu semua. Yang terpenting dalam kita mempelajari hukum karma atau hukum perbuatan adalah lakukan banyak kebajikan. Lakukan banyak kebajikan dari ucapan, perbuatan jasmani yang diawali dari niat yang baik, niat yang positif. Itu saja. Nah, dengan kita melakukan kebajikan dan kemudian ditambah dengan pengembangan batin atau cita bawana, selalu mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, melenyapkan hal-hal yang negatif, itu yang paling penting yang mesti dilakukan. Agar ketika nanti kita mendapatkan buah karma dari apa yang sudah kita berbuat, kita tidak begitu menderita. Ya, dengan kita melakukan banyak perbuatan yang baik, itu akan apa? Akan mendorong buah-buah perbuatan yang baik yang sudah pernah, katakan perbuatan-perbuatan lampu yang baik yang sudah kita pernah lakukan, itu akan berbuah. Kalau kita suka melakukan kebajikan, maka ada istilah upatambaka kama, perbuatan yang menjadi penyokong. Artinya apa? Kita telah melakukan banyak kebajikan di masa lampau. Nah, itu akan cepat berbuah kalau kita selalu melakukan kebajikan sekarang. Menjadi penyokong untuk memunculkan buah. Itu yang mesti kita lakukan yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting lagi adalah suka mengembangkan batin. Yaitu dengan melenyapkan yang buruk-buruk dalam pikiran kita dan mengembangkan yang baik-baik dalam pikiran kita. Untuk apa? Supaya kalau suatu saat harus mendapatkan buah karma yang buruk sekalipun, kita tidak akan menderita. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Satu gelas diisi, ya katakan satu mangkok air yang diisi dengan garam, dibandingkan dengan yaitu sungai Gangga atau sungai yang dimasuki dengan garam segenggam. Garamnya sama, segenggam. Ya, jadi yang satu dimasukkan ke mangkok yang berisi air, yang satunya dilemparkan ke sungai yang besar, sungai Gangga kalau di India. Nah, kira-kira ketika air garam itu, katakan garam dimasukkan ke mangkok yang berisi air, airnya asin atau tidak? Wah, sangat asin, sangat asin. Tetapi yang dilemparkan ke sungai Gangga, apakah sungai Gangga menjadi asin? Karena garam tersebut tidak asin.
Nah, demikian pula Sang Buddha mengatakan begini, kalau seseorang, dua orang melakukan perbuatan yang sama dan memperoleh buah perbuatan yang buruk secara sama, nah, yang satu orang yang batinnya tidak terlatih itu akan sangat menderita. Seperti segenggam garam yang dilempar ke semangkok air. Dia akan sangat asin. Dan orang tersebut akan sangat menderita. Tetapi orang kedua yang batinnya terlatih, walaupun harus mengalami buah karma yang muncul, yang buruk, yang tidak menyenangkan, dia tidak akan begitu menderita. Seperti sungai Gangga yang dilempari dengan segenggam garam, tidak akan terasa asin. Ya, gampangnya adalah ya dua orang, satu batinnya tidak terlatih, satu batinnya terlatih. Sama-sama kehilangan uang 1 juta. Yang batinnya tidak terlatih, wah menderita sekali. Seperti sudah kehilangan hidupnya, bahkan bisa commit suicide. Hanya gara-gara kehilangan uang 1 juta. Tetapi bagi yang batinnya sudah terlatih, ya sudah, diterima, tidak menderita, melepas. Karena apa? Batinnya sudah terlatih. Maka dalam hal ini yang terpenting adalah banyak berbuat kebajikan untuk memunculkan buah-buah perbuatan yang baik agar gampang muncul. Ya, kemudian yang kedua adalah mengembangkan batin agar kalaupun seandainya ada buah perbuatan buruk yang muncul tidak begitu menderita menghadapinya. Itu yang paling penting ketika kita belajar tentang hukum karma. Ya, saya kira demikian. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito atas penjelasannya. Demikian Bapak Kevin, semoga dapat dipahami. Bante, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Bapak Gunawan. Wandami Bante, saya ingin bertanya tentang pekerjaan sebagai trader saham, trader falas, trader Bitcoin secara online, apakah ini termasuk mata pencaharian benar? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya, dari dulu itu saya tidak tahu bagaimana caranya untuk main saham, falas, Bitcoin, tidak tahu sama sekali. Jadi ketika ditanya apakah itu mata pencaharian yang benar atau tidak, saya pribadi tidak tahu. Tetapi kuncinya adalah, ya kunci dari apakah itu mata pencaharian yang benar atau tidak adalah kalau perbuatan tersebut tidak merugikan diri sendiri dan yang lain, yaitu benar. Tapi kalau itu sudah merugikan diri sendiri dan yang lain, yaitu tidak benar. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Nah, kalau kuncinya itu demikian, ya kita bisa melihat ini pekerjaan ini memberikan manfaat atau merugikan. Merugikan yang lain atau tidak. Nah, kalau misalnya merugikan yang lain, ya itu menjadi tidak benar. Tapi kalau kemudian itu tidak merugikan, ya bermanfaat, itu menjadi benar. Itu yang menjadi kuncinya. Nah, sementara bagaimana di dalamnya, ya bagaimana seseorang itu main saham, Bitcoin, falas itu, saya pribadi ya kami sebagai biku tidak tahu menahu sebenarnya isinya di dalamnya bagaimana. Ya. Tapi kuncinya adalah demikian, untuk membedakan yaitu sama ajiwa dengan mica ajiwa. Mata pencaharian yang benar dan mata pencaharian yang tidak benar. Ya, demikiannya nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih tahu kalau untuk urusan trading. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito atas penjelasannya. Demikian Bapak Gunawan. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito atas sharing damanya pada malam hari ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab atau belum tersampaikan. Bisa Bapak Ibu sampaikan kembali di akun Instagram Samadhi Foundation, karena di sana kita juga ada posting poster acara dengan beliau. Bapak Ibu dan kalian namita, setelah kita mendapatkan wawasan Dhamma dan pengetahuan Dhamma, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Yang Mulia Bante Santacito sebagai closing statement acara pada malam hari ini. Ya, baik. Dengan hormat, kepada Yang Mulia Bante Santacito kami persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada pemandu acara untuk malam hari ini atas kesempatannya dan juga panitia dari Samadhi Foundation atas kesempatannya. Dan satu hal yang ingin juga saya sampaikan bahwa nasihat terakhir Sang Buddha, beliau mengatakan Vaya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta.
Di awal, Sang Buddha mengatakan Vaya Dhamma Sanggara, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami pelenyapan. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang berkondisi itu mengalami perubahan. Yang kita miliki, yang kita anggap sebagai, yaitu yang kita hargai sebagai apa yang memberikan kenikmatan kepada kita, ternyata semua akan berubah dan berpisah dari kita, akan mengalami pelenyapan. Nah, oleh karena itu kemudian Sang Buddha memberikan pesan, atau boleh dikatakan memberikan perintah kepada kita, apa madena sambadita, maka berjuang menggunakan kewaspadaan, atau dengan kata lain hidup tanpa lengah, hidup tanpa kelengahan, hidup dengan kewaspadaan. Mengapa? Agar di tengah-tengah perubahan yang ada, di tengah-tengah fenomena yang pasti mengalami pelenyapan, kita tidak diombang-ambingkan lagi oleh suka dan tidak suka yang nantinya membawa kepada penderitaan. Orang yang waspada adalah orang yang selalu melihat ke dalam diri. Sehingga melihat ke dalam diri akan tahu apa yang mesti dilakukan, sehingga tidak terperangkap ke dalam kebiasaan lama, yaitu suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian yang pada akhirnya membawa kepada penderitaan. Maka dalam hal ini sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk hidup waspada, penuh perhatian, penuh kehati-hatian, senantiasa melihat ke dalam batin dan jasmani yang saat ini sekarang sedang terjadi, agar di tengah-tengah perubahan kita tidak menderita. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.